Lapo, apa benar bahwa tes DNA itu haram? Siapa sih ngomong tes DNA haram? Tes DNA itu ini ilmu genetika, oh ya, masalah nasab habaib itu. Atas dasar apa diharamkan? Tidak. Kalau kecuali ada ketemuan betul-betul diharamkan, apalagi kalau ini darurat, ini penting, ini urgent. Al-hajah tanzilu manzilat ad-darurah. Kepentingan atau kebutuhan itu menduduki posisi darurat. Nah, wad-darurat itu tubihul mahzurat. Keadaan darurat itu membolehkan sesuatu yang mestinya tidak boleh. Ini tidak ada dalilnya yang melarang kok diharamkan. Ya, saya sejujurnya saya pernah menonton dikirimi video Habib Rizik menyatakan orang yang ngaku habaib wajib tes DNA. Wajib kok, diharamkan piye? Jadi Habib Rizik Syihab itu menyatakan bahwa tes DNA itu harus untuk mengklarifikasi status seseorang yang ngaku keturunan Nabi. Itu bagus kan? Sebab gini loh masalahnya itu. Keturunan Nabi, ngaku keturunan Nabi itu boleh tapi tidak bagus. Tidak ngaku itu lebih baik dan lebih ikhlas. Sebaliknya, bukan keturunan Nabi, kok ngaku keturunan Nabi, wah dosa besar. Dan itu haram surga. Nabi SAW yang dawuh, siapa yang mendakwa menyatakan bahwa dirinya keturunan seseorang bukan ayahnya, maka dia haram surga. Ngaku keturunan loh, bukan naruh nama istri dengan nama suami, itu lain, itu bukan keturunan. Ya ini saya menghimbau para habaib, sudahlah penjenengan seleh saja. Andai kata penjenengan keturunan Nabi, toh tetap dihargai oleh Allah SWT, oleh malaikat, tetap dihargai. Tapi nek bukan keturunan Nabi kok ngaku keturunan Nabi, dosa besar. Jadi lu apik keturunan Nabi gak ngaku keturunan Nabi, gak ngomong nih daripada ngomong nih. Tapi umpama ngomong nih pun boleh, nek asli keturunan Nabi. Lah nek ora, jelas dosa. Ya mohon maaf, Kenapa sih ngotot-ngotot diakoni keturunan Nabi? Kenapa? Wahai para orang yang ngaku keturunan Nabi, kenapa? Kenapa kalian ngotot ingin diakui keturunan Nabi? Kenapa? Andai kata benar benar keturunan Nabi, lebih bagus diam, lebih bagus sembunyi, tidak usah ditunjukkan, supaya tidak mengganggu akidah, nggak mengganggu akhlak, tidak mengganggu pikiran, tidak mengganggu hati kita. Ini saya menghimbau pada sahabat-sahabat saya, sudahlah. Andai kata penjaringan keturunan Nabi beneran, ya sudah, biar orang bilang bukan keturunan Nabi. Tapi kalau secara penelitian, secara DNA sudah jelas dibuka di umum, kok masih ngotot, itu masalah. Yang masalah pada penjaringan sendiri. Kasihan saya. Mereka adalah sahabat-sahabat saya, tetap sahabat saya, walaupun bukan keturunan Nabi, tetap sahabat saya dan baik saya dengan beliau itu. Perkara sing kelakuannya gak cocok karo tuntunan Nabi itu urusan pribadi, tapi yang jelas kita ini menghormati pada semuanya. Ini bener saya imbau kok mari ini gak ono sing takon masalah Habib bener. Saya juga ono sungkane sahabat Habib saya banyak yang akrab dengan saya itu banyak, tapi ya itulah. Kok iso sih ngotot jadi diakoni keturunan Nabi, kok iso? Saya itu malah berusaha sembunyi kok. Ya itu orang bukan aneh orang nih Mas. Jadi saya ingin penjenengan sembunyi aja lah. Nggak usah ngaku keturunan Nabi. Sudah nanti urusan di akhirat. Tenan pora. Sebab kalau penjenengan bukan keturunan Nabi, ngaku keturunan Nabi itu masalah besar. Apalagi DNA sudah jelas haplogrup ya, haplogrupnya jelas. Ini yang tes DNA orang luar, orang Indonesia ada beberapa sama ya. Haplogrupnya G. Dan itu bukan Arab dan bukan Hashim, apalagi Bani Hashim, bukan, itu dari Kaukasus. Yang dibongkar atau izin, tapi ya sudah lah, pokoknya jelas bukan J1 itu Nabi atau Bani Hashim ya, J1 itu Bani Hashim. Nah ini tidak ada yang tes tuh, yang J1 itu tidak ada, santunya itu 180 uang itu tidak ada, terus piye itu? Masa cek ngotot aja, malah diharamkan malah yang di DNA ini. Wah aneh, diharamkan semua Mas. Hanif itu mantunya Gus, mantunya, loh, lagi berarti orang tua kalau mantunya gak waduh Mas. Astagfirullahaladzim. Oh janganlah, sampai mantu ya butuh nyadar, jangan menentang orang tua, atau orang tua minta maaf pada umat, enggak apa-apa. Tapi sekali lagi, kehormatan penjenengan dan penghormatan kita pada penjenengan bukan soal keturunan Nabi itu bukan. Apalagi kalau sudah dinyatakan berdasarkan banyak disiplin ilmu sejarah, ilmu apa namanya itu filologi, kemudian ilmu genetika, tidak terus menyangkut malah jatuh. Ini belakang kasus bolak-balik loh. Saya sungguh sangat menyesalkan juga sikap PBNU itu, sangat menyesalkan. Kenapa seperti itu? Tapi oke lah, itu hak mereka sebagai pengurus, silakan aja. Tapi mestinya hal-hal yang terkait dengan keilmuan itu biar menggelinding, biar didiskusikan di masyarakat. Mestinya harus berani dialog terbuka itu, yang pro maupun yang kontra. Ilmiah soalnya. Saya sebagai orang akademik dan saya bertahun-tahun mengajar metodologi penelitian hukum Islam di S3.
sudah berapa tahun. Saya nyadar betul bahwa memang masalah nasab ini perlu diteliti secara ilmiah jika dipersoalkan, dan sudah ada produk ilmiahnya, sudah ada. Kenapa lalu dimasalahkan? Pakai baik sangka lagi, pakai apa? Syuhra wal istifadah. Kalau tidak diperselisihkan, oke, tidak apa-apa. Zaman dulu memang tidak diperselisihkan. Mbah Hasyim atau Mbah Nawawi Banten dan lain-lain sebagai ulama, iya, tapi bukan ahli nasab mereka. Tapi mereka karena nggak ada yang mempermasalahkan, maka bisa digunakan syuhra wal istifadah, pengakuan secara umum. Tapi kalau ada yang mempermasalahkan dan bisa menunjukkan bukti, lalu apa untungnya? Tetap ngotot ngaku keturunan Nabi itu, apa tidak takut dengan risiko? Nanti baca surat Al-Ahzab ayat 2 dan seterusnya itu. Betapa Allah SWT murka kepada orang yang menasabkan bukan keturunannya. Menasabkan, mohon dibedakan antara panjenengan istri, kemudian namanya ditambahkan suami. Misalnya Mas Khalid, istri